Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Solehatul Muarifah, NIM 252091840, LPTK UIN Syekh Wasil Kediri, bidang studi Akidah Akhlak. Pada hari Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di MTS Al-Husna pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita cek kerapian dulu semuanya. Dicek kerapiannya. Kalau sudah selesai, silahkan dilihat di bawah meja apakah ada sampah. Jika ada sampah, diambil dan dibuang pada tempatnya. Sudah? Sudah. Selanjutnya kita sebelum belajar harus terlebih dahulu Doa. Ya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ustazah mau mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Putri Nadiro. Kemana Putri Nadiro? Sakit. Sakit. Sejak kapan tidak masuk? Kemarin. Oke, sudah selesai. Sekarang sudah Ustazah mengecek dan mengabsen kalian, kita menyanyikan lagu nasional. Lagu 17 Agustus 45. Sekarang dimohon berdiri semua untuk menyanyikan lagu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 negara kita. Iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum itu Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui dan memahami dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk adab Islami dalam berinteraksi dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif seperti saling menghormati, tolong-menolong, menjaga silaturahmi, dan tidak menyakiti perasaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membiasakan diri untuk menerapkan adab Islami dalam pergaulan di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menyimpulkan hikmah dari penerapan adab terhadap saudara, teman, tetangga sebagai bekal membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kasih sayang. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek kita sudah fokus apa tidak. Dimulai dengan ice breaking ya. Ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Iya, sudah selesai. Sudah bisa fokus? Bisa. Sudah belajar? Siap. Menonton video dulu, di mana dalam video ini adalah mengenai tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ayo diperhatikan bersama.
Ya, kita sudah nonton tadi video. Dalam video itu yang pertama, ada seorang anak yang menendang bola dan mengenai tong sampah. Apa yang harus dilakukan anak tersebut? Seharusnya membersihkan. Yang kedua, ada anak yang mau menyeberang, kemudian dia tidak berani menyeberangkannya. Apa yang dilakukan temannya? Tolong menolong. Ya. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan. Adab adalah perilaku yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Adab penting untuk menjaga keharmonisan di rumah dan menghormati anggota keluarga. Jadi adab itu adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang baik yang harus kita jaga, perilaku yang harus diterapkan kepada saudara, kepada teman, maupun kepada tetangga. Dimanapun, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dalil tentang adab kepada saudara dan teman dan tetangga. Ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Siapa yang mau membantu Ustazah membacakannya? Oh ya, Mbak Farida, silakan dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sini menjelaskan tentang adab kepada satu, di sana masuk dalam adab kepada tetangga, kepada teman sejawat itu, dan kepada saudara. Berikutnya hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Satu, saling tolong menolong ketika tetangga kita dalam keadaan susah. Kemudian, tidak boleh mengganggu ketenangan tetangga. Contohnya mengganggu ketenangan tetangga. Satu, menyalakan sound system atau kalian sedang bernyanyi nyaring sekali, itu tidak boleh mengganggu tetangga. Selanjutnya, adab terhadap saudara. Yang pertama, menyayangi dan menghormati saudara. Kakak kepada adiknya harus saling menyayangi. Terus adik kepada kakaknya harus menghormati. Menjaga nama baik keluarga. Tidak serta-merta kita itu kemana-mana tanpa adab. Kita juga harus menjaga nama baik keluarga. Membantu ketika kesulitan. Ketika saudara kita kesulitan, kita harus membantu. Yang keempat, menjaga silaturahmi dan persatuan. Tidak boleh memutus persaudaraan. Kemudian adab terhadap teman, saling tolong menolong dan menghargai. Misalkan kita menghargai teman kita dengan cara menghargai perbedaan pendapat. Yang adab terhadap tetangga, menjaga hubungan baik dan kerukunan dengan tetangga. Tidak boleh kita itu memutus persaudaraan dengan tetangga. Misalkan tetangga sebelah, dia itu tidak berbuat baik Ustazah kepada saya juga tidak mau berbuat baik dan saya tidak mau menyapa, itu tidak boleh. Saling membantu dalam kebutuhan. Misalkan tetangga kita ada yang kekurangan dalam kebutuhannya, kita boleh membantunya dengan semampunya kita. Menghormati hak-hak tetangga, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, menghormati hak tetangga itu tidak mengganggu ketenangan tetangga. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dan menghindari perselisihan. Misalkan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita bisa berbagi dengan tetangga. Selanjutnya, cara membiasakan diri beradab islami, membiasakan salam dan senyum. Bertemu dengan
saudara, dengan teman dan tetangga kita harus tetap Senyum. Tidak boleh kita merenggut ketemu sama teman, harus senyum. Karena senyum itu sebagian dari Saudara. Tolong menolong tanpa pamrih. Kita membantu teman tapi tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, berbagi rizki dengan tetangga. Misalkan kita punya rizki yang lebih, seperti tadi kita berbagi. Menjaga sopan santun dalam berbicara. Tidak teriak-teriak ketika kita berbicara, baik sama saudara, sama teman, maupun sama tetangga. Selanjutnya, apa hikmah dalam beradab di dalam Islam? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan persaudaraan. Kita memiliki persaudaraan yang secara rukun, tidak ada perselisihan. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman dan aman. Tidak ada yang namanya pertengkaran dengan tetangga, dengan teman. Hidupnya rukun, lingkungannya nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tolong menolong. Jadi ketika ada teman kita kesusahan, spontan kita langsung menolong. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Oke. Dari yang Ustazah jelaskan tadi, siapa yang mau bertanya dan siapa yang masih belum memahami? Silakan boleh angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah sebelum Ustazah lanjutkan. Ya, Mbak Dila mau bertanya tentang apa? Saya mohon izin bertanya, bagaimana cara beradab yang baik terhadap saudara? Beradab yang baik, beradab baik terhadap saudara. Yang pertama, beradab baik terhadap saudara, kita harus saling menyayangi, harus saling mencintai. Kepada kakak kita harus menghormati, berbicara yang sopan. Kepada adik kita harus saling menyayangi. Oke, sudah, sebelum Ustazah lanjutkan, biar tidak tegang, biar tenang belajarnya, ayo kita ice breaking dulu. Sama semangat. Oke, sekarang kita akan belajar berdiskusi bersama teman kelompok kita. Kita akan berhitung 1 sampai 4. Ustazah akan membagi menjadi 4 kelompok. Dari sana berhitung 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. tuh. Oke, sekarang kelompok 1 bersama dengan kelompok 1, yang kelompok 2 bersama dengan kelompok 2, yang 3 bersama kelompok 3, dan yang 4 bersama kelompok 4. Silahkan pindah tempat duduknya, membentuk kelompok, membentuk lingkaran. Sudah semua? Kelompok 1 di mana? Saya sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2 di sana. Yang terakhir, kasih tempat duduk. Yang terakhir, kelompok 3. Oke. Oke, duduk. Di sana duduk, di sana duduk. Sekarang kita sudah megang kertas semua ya. Oke. Di dalam kertas itu ada sebuah poster, ada gambar tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ayo kita diskusikan bersama temannya sekelompok tentang poster tersebut. Ya, ini adalah sebuah poster di mana ini menjelaskan atau poster ini menerangkan tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ayo kita diskusikan bersama teman, ya. Ada yang tidak dipahami dari gambar ini? Paham, Oh, paham. Iya, bagus. Di sini adalah poster ini sama. Posternya ini adab. Kita bisa mendeskripsikan adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kita bisa berdiskusi dengan teman kita. Bagaimana adab kepada saudara, kepada teman, dan tetangga. Sudah semua berdiskusi bersama teman? Sudah. Kalau sudah, kita mempresentasikan hasil diskusi kita kepada bersama dengan teman. Oke, mau dimulai dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang bisa mewakili temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya maju ke depan. Oke.
bentuk-bentuk adab kepada teman, mendamaikan jika ada teman yang berselisih, menolong ketika ia ada kesulitan, tidak berkata kasar atau jorok, menjaga aibnya, membawa kebaikan dalam pergaulan, menanamkan sifat mengalah, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman, menganggap teman sebagai on time on aim, satu tim satu tujuan, suka membantu teman. Ya, itu adalah bentuk-bentuk adab kepada teman. Hasil diskusi dari kelompok 1, mereka berdiskusi tentang tentang bentuk-bentuk adab kepada teman. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju dulu? Kelompok berapa yang mau maju dulu? Angkat tangan. 2. Oke, kelompok 2 silakan maju. Bentuk-bentuk adab Islam kepada saudara. 1. Menjaga nama baik keluarga, menjaga perasaan saudara, saling perhatian dan kasih sayang, menjaga silaturahmi antara saudara, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Oke, hasil diskusi dari kelompok 2, mereka berdiskusi tentang bentuk-bentuk adab Islam kepada saudara. Yang mana di dalamnya berisi tentang apa saja Mbak Dila? 1. Menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menjaga perasaan saudara. Yang ketiga, saling perhatian dan kasih sayang. Yang keempat, menjalin silaturahmi antara saudara. Yang kelima, menjauhi sifat permusuhan. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? 3. Silahkan maju ke depan. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Sedangkan saudara, orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Teman, orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Tetangga, orang yang tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Oke, hasil dari kelompok 4 itu hasil diskusinya mereka membahas tentang adab, pengertian adab, bahwa adab itu perlu dan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diterapkan kepada saudara, teman, dan kepada tetangga. Ya, untuk kelompok 4. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita ice breaking dulu. Tambah semangat. Sudah selesai semua? Silakan lembar kerja, lembar LKPD-nya dikumpulkan semua kepada Ustazah. Dari hasil tadi diskusi teman-teman kita semua, yang pertama, kita itu harus berbuat baik dan beradab, menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari kepada siapa? Teman, saudara, dan tetangga. Kesimpulannya dari pembelajaran kita dari hari ini adalah kita itu tetap harus saling berbuat baik kepada siapapun, baik kepada saudara, teman, ataupun tetangga, walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Kita harus menerapkannya baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apa Ustazah hikmah dari beradab kepada teman atau saudara atau kepada tetangga? Yang pertama, kita hidup dalam kerukunan, terciptanya keharmonisan, saling tolong menolong, tidak ada perselisihan, yang terutama adalah mendapat pahala dari Allah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Perasaan kalian? Terus setelah pembelajaran hari ini, apakah kalian masih mau belajar lagi di rumah nanti? Iya. Harus belajar sebelum sekolah. Oke. Untuk minggu depan kita juga akan membahas tentang melanjutkan dari materi kita adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kita akan belajar lagi, lebih menarik lagi daripada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu kemarin yang sudah Ustazah berikan. Siap menyanyikan lagu? Siap. Kita hitung 1, 2, 3. Adab anak yang soleh jelas agar teman taat. Oke, terima
kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Ustazah dalam pembelajaran hari ini. Mau bersama dengan Ustazah belajar dengan senang. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.